Dika adalah seorang perantauan asal Aceh. Di tahun 2015, ia masih bujang dan nekat merantau ke Jakarta. Tepatnya di Jakarta Utara, Pademangan. Di Jakarta, Dika bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah kantor. Di sana, Dika bertemu dengan seorang sahabatnya yang ia kenal baru di Jakarta. Ia bernama Zulfadli. Zulfadli yang mana usianya yang lebih tua daripada Dika. Seiring berjalannya waktu, Dika merasa mempunyai abang saat di Jakarta. Zul selalu menemani Dika dan memberikan nasihat kepadanya. Di kisaran tahun 2020, Dika memutuskan pulang kampung ke Aceh. Ia merasa rindu dengan tanah kelahirannya dan berniat bekerja di Aceh saja. Sampai di Aceh, Dika bertemu dengan seorang wanita, sebut saja bernama Bunga. Mereka lalu menikah dan hidup di sana. Dika dan Bunga dikaruniai buah hati yang mana mereka hidup bahagia di sana. Seiring berjalannya waktu, Dika ingin kembali merantau ke Jakarta karena ia merasa bekerja di Aceh kurang untuk memenuhi keluarga kecilnya. Keputusan Dika membawa istrinya dan anaknya yang masih berusia 8 bulan kembali merantau ke Jakarta menjadi keputusan yang salah. Khususnya ketika dia memperkenalkan keluarga kecilnya itu kepada abang angkatnya, Zulfadli. Kenalan yang sudah dianggap menjadi kakak angkat. Akibat perjumpaan itu, Bunga, sang istri, harus menjadi korban tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Zulfadli saat bersilaturahmi ke kos kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Dika beserta istri dan anaknya sampai di Jakarta dan mencari sebuah tempat tinggal sederhana, yaitu kos-kosan di kawasan Pademangan. Tinggallah Dika dan keluarga kecilnya di kos-kosan tersebut. Hari demi hari berlalu. Dika dengan polosnya mengajak abangnya Zulfadli untuk bermain ke kosnya dan memperkenalkan istri beserta anaknya. Di sanalah petaka itu dimulai. Sesampai Zulfadli di kos Dika, niat jelek Zul mulai terendus. Ia pun mulai melirik-lirik istri Dika, dan niatan itu akhirnya terwujud. Zulfadli menyuruh Dika untuk membeli pengharum ruangan agar kamar kosnya tidak bau. Dika pun mengiyakan, lantas ia pun pergi. Di kamar kos-kosan itulah Zul melihat Bunga yang sendiri beserta anaknya yang masih balita. Zul melancarkan aksinya untuk memperkaos di depan bayinya, dan Bunga pun hanya bisa pasrah. Jika ia berteriak, Bunga khawatir Zul nekat menyakitinya dan bayinya. Zulfadli menikmati dengan teganya dan Bunga hanya bisa menangis. Waktunya pun sangat singkat. Di saat itu juga, Dika kembali ke kos dan Zul pun mengetahuinya. Mereka akhirnya bergegas memakai baju dan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pertemuan itu, Zul pamit pulang dan Bunga tidak berani bercerita kepada suaminya. Ia mengalami trauma berat. Kejadian pemerkosaan kedua terjadi pada tanggal 2 Maret 2023. Di saat itu, malam hari, tiba-tiba, kondisi kos Dika malam itu mati listrik. Istri dan anaknya mulai gerah dengan cuaca tersebut, karena mereka biasanya menggunakan kipas angin. Tak disangka, Dika menelpon Zulfadli untuk menolongnya. Singkat cerita, Zul datang malam hari pada pukul jam 11 malam. Dan mereka berbincang di luar kos. Zul memberi uang 300.000 untuk mencari kos baru. Ia menawarkan untuk pindah kos saja, karena di sini sering mati listrik. Dika pun mengiyakan. Dika pun pergi pada malam hari itu dan berangkat untuk mencari kos-kosan yang baru. Zul dengan enaknya berjalan ke kamar Bunga, ia pun menghampirinya. Ketika Dika pergi,
disitulah aksi bejat Zul dilakukan kembali. Pemerkosaan pun tak luput. Kali ini Zul mengajak ke kamar kos yang lain hingga tindakan itu selesai. Selepas suaminya kembali datang, di saat itulah Bunga sudah tidak tahan lagi. Bunga berteriak dan sontak Zul pun kabur berlari. Lalu Bunga menceritakan aksi bejat Zul tersebut kepada Dika suaminya. Akibat kejadian itu, Dika melaporkan insiden tersebut ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Melalui pengacara Dika, yang bernama Arifin, beliau bercerita bahwa Zulfadli adalah penjahat kampungan. Dia baru keluar dari penjara masalah narkoboy. Namun Arifin selaku pengacara merasa janggal karena proses penangkapan Zulfadli sangatlah lama. Padahal selama ini sang kakak angkat terpantau olehnya berada di beberapa tempat. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Zulfadli terendus tim kepolisian Jakarta Utara. Zul berada di Jawa Timur. Tim Buser pun segera menyergap Zul yang berada di sana. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara membeberkan saat ini petugas dalam perjalanan ke sana. Pelaku dalam pengejaran. Zulfadli saat kejadian langsung segera melarikan diri. Hingga berita ini dibuat, Zulfadli pun berhasil ditangkap.